Pandemi yang terjadi menewaskan setidaknya 300.000 orang dari seluruh penjuru dunia. Setiap negara memberlakukan lockdown dan setiap pemerintahan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi jatuhnya negara dikarenakan melemahnya sektor-sektor yang penting. Aku ingat kala itu, di pertengahan Maret, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan adanya gelombang kedua penyebaran virus bahkan sebelum negara-negara berhasil mengatasi gelombang pertama. Dan benar saja, gelombang kedua pandemi itu menghantam setiap negara dengan sangat keras. Saking banyaknya orang mati, petugas medis mulai berhenti melakukan penguburan secara layak. Mayat-mayat hanya ditimbun di lubang besar yang diisi 50-100 orang. Bahkan, kondisi virus kala itu sudah sangat berbahaya, sehingga protokol kesehatan yang awalnya hanya perlu pakai masker, harus mengenakan pakaian hazmat apabila mau keluar rumah. Jika dibilang apakah pandemi ini parah, tentu saja sangat parah. Kehidupan sudah tidak sama lagi, dan hanya orang-orang yang tetap di rumah sajalah yang dipastikan akan selamat. Sayangnya, terlepas dari Organisasi Kesehatan Dunia yang sebisa mungkin mengingatkan masyarakat, mereka nampaknya lupa memberitahu kami tentang gelombang ketiga. Gelombang aneh yang bahkan tidak kami antisipasi sama sekali. Siapa sangka, di pertengahan musim semi kala itu, pohon-pohon dan tumbuhan di dekat kuburan massal, kuburan tempat korban pandemi, mulai menyerap darah para mayat korban dengan akar mereka. Akar-akar itu menembus plastik dan peti-peti pembungkus mayat dan menyedot mereka seperti sumber nutrisi pertumbuhan. Kasus pertama diidentifikasi di Mississippi, di mana seorang petani menemukan pohon apel yang ada di belakang rumahnya, yang mulai berubah warna batangnya menjadi hitam. Kemudian pohon apel itu terlihat berbuah dalam waktu 24 jam saja. Sayang, buah itu bukanlah apel, melainkan buah aneh yang menyerupai kepala manusia. Buah itu kecil, namun raut-raut wajah sangat terlihat jelas dan ketara. Para ilmuwan mulai meneliti dan menyadari kalau akar pohon tersebut menjulur panjang ke sebuah kuburan dari korban virus yang jaraknya 3 meter dari pohon itu. Para warga yang takut dengan pohon yang berbuah seram itu berniat membakarnya. Namun, dicegah oleh petugas pemerintah karena mereka bilang mereka ingin meneliti pohon itu. Sayangnya, itu adalah pilihan buruk. 3 bulan pohon itu didiamkan dan diamati pertumbuhannya, dan buah pohon itu berlanjut matang. Buah yang berbentuk kepala itu mulai membuka mata dan mulai mengeluarkan suara-suara tawa yang aneh. Para ilmuwan yang meneliti pohon itu bahkan hanya bisa diam saat kepala-kepala itu mulai berjatuhan dari tangkainya dan menggelinding ke sana kemari. Kemudian, kepala itu mulai menumbuhkan beberapa kaki, mirip kaki laba-laba, langsung dari leher-leher mereka. Saat para ilmuwan menyadari kalau mereka seharusnya membasmi pohon itu, semua sudah terlambat. Pasalnya, kepala-kepala itu sudah berlarian dan mendekati pohon-pohon terdekat. Kepala itu kemudian meletus dan menyipratkan darah mereka ke pohon-pohon yang masih sehat.
dan mulai berubah batang pohon itu menjadi hitam. Dan semenjak saat itu, dimulailah pandemi gelombang ketiga. Virus-virus yang menginfeksi manusia kini berganti menginfeksi tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohon yang terinfeksi akan berubah hitam dan akan berbuah aneh seperti kasus pertama. Kemudian siklus itu berlanjut hingga pohon yang terinfeksi akan semakin banyak lagi. Penanganan gelombang ketiga menjadi lebih sulit karena vaksin terhadap manusia yang sudah ditemukan kala itu tidak mampu untuk digunakan kepada tumbuhan. Satu-satunya cara membasmi buah-buah aneh itu hanyalah dengan membakar mereka. Dan tentu saja, saat satu buah hilang dan terlepas dari pembasmian, buah itu akan menginfeksi inang baru dan akan mulai melakukan produksi kembali. Menyeramkan? Tentu saja. Para warga di banyak tempat termasuk aku bahkan mulai menebangi pohon secara massal yang berada di dekat rumah sebelum kepala-kepala itu datang ke sini dan menginfeksi pohon-pohon kami. Namun tentu saja gelombang ketiga adalah cerita 2 bulan yang lalu. Dan aku hari ini sedang meringkuk di kamar seperti biasa. Aku bahkan sangat takut untuk sekedar membuka jendela, terlepas dari mentari yang bersinar cerah di luar sana. Bukan apa-apa. Pasalnya, meskipun aku membuka jendela, aku akan tahu pemandangan horor apa yang menakutkan di luar sana. Yaps, sudah 359 hari aku di rumah. Dan bumi ini sedang menghadapi pandemi gelombang keempat. Gelombang di mana pohon-pohon terinfeksi mulai berjalan dan berburu darah manusia sebagai nutrisi mereka.